Hai, bertemu lagi dengan saya Rizka Dila. Di edisi kali ini Cetak Gol akan ngasih kamu berita sepak bola terbaru, terhangat, dan terupdate. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Juventus sukses top dominasi AC Milan dan mencatatkan kekalahan pertamanya di Serie A musim ini. Nggak tanggung-tanggung, Bianconeri unggul dengan skor 3-1. Pada lanjutan Serie A pekan ke-16, Juventus berhasil memenangkan laga tandang melawan AC Milan di Stadion San Siro dini hari tadi. Pada babak pertama, keduanya bermain sengit dengan satu gol dari Federico Chiesa dan satu gol balasan dari Davide Calabria. Pada babak kedua, barulah Juventus berhasil unggul lewat gol tambahan dari Federico Chiesa dan Weston McKennie. Kekalahan ini jadi kekalahan pertama AC Milan sepanjang Serie A musim 2020-2021. Sampdoria berhasil percundangi Inter Milan dengan skor 2-1. Dan Lazio sukses menaklukkan Fiorentina dengan skor 2-1 juga. Sejak babak pertama, Sampdoria sudah unggul 2 gol lewat gol dari Antonio Candreva pada menit ke-23 dan Keita Balde di menit ke-38. Sementara Inter Milan cuma mampu membalas 1 gol lewat Stefan de Vrij di menit ke-65. Berbeda nasib dengan Inter, Lazio berhasil meraup 3 poin setelah menaklukkan Fiorentina dengan skor 2-1 juga. 2 gol tersebut dicetak oleh Filipe Caicedo pada menit ke-5 dan Ciro Immobile di menit ke-75. Bermain di markas sendiri, Atalanta menang besar atas Parma. Sementara AS Roma sukses memenangkan laga tandang melawan Crotone. Atalanta membuka pundi golnya sejak menit ke-15 lewat Luis Muriel. Kemudian di babak kedua, Atalanta menambah golnya jadi 2-0 lewat Dufan Zapata. Pada akhirnya, Atalanta mengunci kemenangan di menit ke-61 lewat gol dari Robin Gosens. Di sisi lain, AS Roma berhasil tampil perkasa di markas Crotone. Mereka bahkan sudah unggul 3-0 sejak babak pertama lewat gol dari Borja Mayoral dan Henrik Mkhitaryan. Sedangkan Crotone cuma nyetak 1 gol hiburan pada babak kedua lewat Vladimir Golemic. Sassuolo berhasil menumbangkan Genoa, sementara Torino meraih hasil imbang pada laga lawan Hellas Verona. Menghadapi Genoa, Sassuolo baru membuka gol pada menit ke-52 lewat Jeremy Boga. Genoa sempat membalas dengan gol dari Eldor Shomurodov di menit ke-64. Tapi Sassuolo sukses memastikan kemenangan lewat gol dari Giacomo Raspadori pada menit ke-83. Sedangkan Torino yang berhadapan dengan Hellas Verona mengakhiri laga dengan skor kacamata. Federico Di Marco mencetak gol pada menit ke-67 dan dibalas gol dari Gleison Bremer pada menit ke-84. Brandon Williams masuk dalam daftar pemain Manchester United yang bakal dilepas pada bursa transfer Januari ini. Kemanakah pemain ini akan berlabuh? Brandon Williams saat ini kesulitan untuk menembus skuad Manchester United. Total dia cuma memainkan 1 laga selama bergulirnya Premier League di musim ini, itu pun cuma sebagai pemain pengganti. Kedatangan Alex Telles dalam skuad Setan Merah membuat Brandon Williams semakin sulit untuk mendapatkan menit bermain. Menurut laporan, Newcastle United sedang berdiskusi dengan Manchester United untuk meminjamkan Brandon Williams sampai akhir musim. Di bursa transfer musim dingin ini, Real Madrid gencar mencari pemain baru di lini pertahanannya. Mereka masih jadi tim yang terdepan dalam perburuan David Alaba. Klub-klub top Eropa seperti Liverpool, Chelsea, bahkan Barcelona dikabarkan bersedia untuk menampung David Alaba. Tetapi Real Madrid jadi yang terdepan dalam perburuan pemain 28 tahun tersebut. Kabarnya Los Blancos sudah ngajukan proposal kepada agen dari David Alaba. Klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu ini nawarin kontrak 4-5 tahun ke depan. Pada transfer musim panas nanti, Liverpool harus siap kehilangan Mohamed Salah. Pasalnya, bomber asal Mesir ini jadi target utama pembelian Real Madrid. Puasa belanja pada musim panas kemarin, akhirnya Real Madrid bakal belanja di musim panas mendatang. Banyak yang ngabarin kalau El Real bakal datangkan pemain-pemain top kelas dunia, seperti Erling Haaland, Kylian Mbappe, sampai Eduardo Camavinga. Di sisi lain, Talksport bilang kalau Real Madrid menjadikan Mohamed Salah sebagai target utamanya. Cavani disanksi oleh FA. Asosiasi Sepak Bola Uruguay siap bela Cavani. Usai ditetapkan bersalah,
Edinson Cavani menerima hukuman larangan bermain selama 3 pertandingan oleh Federasi Sepak Bola Inggris yaitu FA. Setelah penyerang 33 tahun itu menuliskan kata Negrito di akun media sosialnya. Asosiasi Sepak Bola Uruguay menilai Cavani tidak melakukan tindakan rasisme. Asosiasi Sepak Bola Uruguay mengatakan bahwa dalam bahasa Uruguay, kata Negrito adalah sapaan untuk orang-orang terdekat. Walaupun masih berstatus sebagai pemain Arsenal, Ceballos masih ingin bermain untuk Madrid. Dani Ceballos yang tengah menjalani masa peminjamannya bersama Arsenal, diam-diam ingin kembali ke pangkuan El Real. Walau sudah 2 musim berseragam meriam London, pemain 24 tahun tersebut bukan hal yang tidak mungkin ia kembali ke Madrid. Ceballos ketika ditanya tentang tahun ketiga peminjamannya, ia mengatakan tidak, tujuan saya adalah kembali ke Real Madrid dan menjadi sosok penting di klub terbaik itu. Menjamu Southampton, Henderson kesulitan jadi bek. Kapten The Reds Jordan Henderson ditugaskan oleh Jurgen Klopp untuk mengisi bek tengah yang lagi kosong karena cedera. Alhasil Liverpool menderita kekalahan oleh Southampton. Ditanya soal posisi barunya, Henderson mengatakan, "Ini adalah pertama kali saya bermain sebagai bek tengah, sulit bagi saya bermain di posisi yang berbeda," ucap Henderson kepada Sky Sport. Manchester United punya kesempatan untuk menggeser Liverpool di Premier League. Liverpool tersandung oleh Southampton di pekan 17 Premier League. Hal ini membuat peluang besar bagi Manchester United yang berada di posisi 2 dengan torehan poin yang sama, yaitu 33 poin. Setan Merah yang belum memainkan pertandingan ke-17 memiliki kesempatan untuk menggeser The Red, yang dimana Manchester United akan berhadapan dengan Burnley tanggal 13 nanti. Apabila berhasil menang, maka Setan Merah akan naik ke posisi 1 dengan selisih 3 poin dari Liverpool. Rupanya, Rio Ferdinand pernah bermain dalam keadaan mabuk. Ini kisahnya. Rio Ferdinand mempunyai cerita unik ketika masih menjadi pemain muda West Ham. Bagaimana tidak, ia pernah bermain di liga sekelas Premier League dalam kondisi mabuk. Hal itu ia sampaikan dalam podcast The Mogi Legend dan dikutip oleh Goal International. "Saya pergi ke bar dan minum 3 brandy dan cola. Kemudian Kidman datang dan memberitahunya bahwa ia masuk ke dalam rombongan skuad menghadapi Arsenal. Saat itu dia dimainkan dari bangku cadangan dan bermain selama 15 menit. Alhasil timnya kalah dengan skor 2-0. Belum pernah merasakan trofi, Harry Kane diminta untuk tinggalkan Spurs. Bomber timnas Inggris tersebut kini merupakan salah satu striker terbaik dunia. Namun Harry Kane belum sekalipun mendapatkan trofi. Jonathan Woodgate, mantan pemain Spurs, mengatakan jika ia ingin meraih trofi dan mencapai level Messi dan Ronaldo, dia harus pergi. Bagi saya, jika dia ingin meraih trofi Eropa, dia punya kesempatan melakukan itu di Real Madrid. Performa Sancho menurun. Kenapa ya? Apa karena kepikiran MU? Menurut CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, penampilan buruk yang dialami oleh Jadon Sancho di beberapa pertandingan Bundesliga disebabkan karena gagal pindah ke Manchester United. Setan Merah dinilai gagal memenuhi harga transfer pemain 20 tahun tersebut. Secara tak sadar, mungkin Sancho siap menjalani perubahan untuk pindah ke Manchester United dan mungkin ia sudah banyak memikirkannya sehingga kehilangan rasa nyamannya di Borussia Dortmund. Dortmund sarankan Haaland untuk tak terburu-buru hengkang. Mesin gol dari Norwegia ini baru bergabung bersama Dortmund pada transfer musim dingin tahun lalu. Ia sudah nyatat 33 gol dari 33 penampilannya di semua kompetisi bersama Dortmund. Banyak klub Eropa yang saat ini melirik pemain 20 tahun ini seperti Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Juventus, Manchester United, dan Manchester City. CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, menyarankan Haaland untuk mengembangkan dirinya lebih lama di sini dan ia perlu mengikuti jejak Lewandowski. Respon Olivier Giroud tentang ketertarikan Juventus. Olivier Giroud kini sedang dikaitkan dengan si nyonya tua Juventus setelah Andrea Pirlo mengatakan bahwa skuadnya membutuhkan sosok Giroud. Giroud berkomentar bahwa dirinya melihat karirnya dalam jangka pendek di Chelsea. "Saya berambisi memenangkan sesuatu di musim ini. Tentunya saya akan menyelesaikan kontrak saya di Chelsea Juni mendatang." Ingin menambah skuad, Pioli incar 2 pemain muda ini. Rossoneri rupanya ingin menambah pemain baru di Januari ini. Mohamed Simakan dan Koa Diokone masuk dalam target Milan. Dilaporkan Milan gagal mengontrak Simakan pada musim lalu. Simakan yang berposisi bek tengah itu saat ini sedang bermain untuk Strasbourg, sedangkan Koa Diokone bermain untuk Toulouse. Koa Diokone diharapkan dapat memperkuat lini tengah AC Milan. Sergio Ramos akan jadi incaran Pep Guardiola selanjutnya.
belum juga perpanjang kontrak, Sergio Ramos masa depannya masih belum jelas di Bernabeu. Kontrak sang pemain 35 tahun tersebut bakal habis pada akhir musim panas nanti. Alasan Los Blancos belum memperpanjang kontrak Ramos adalah ia meminta kenaikan gaji yang membuat Madrid keberatan. Mendengar hal itu, Pep Guardiola bersama Manchester City disebut akan mengabulkan permintaan gaji Ramos apabila Ramos hijrah ke Manchester Biru. Selain itu, Pep juga sangat suka dengan gaya bermain Sergio Ramos. Sepi mencetak gol, Aubameyang menjadi pengaruh performa Arsenal. Ketajaman Aubameyang di musim lalu tak perlu diragukan lagi. Musim lalu, ia membukukan 22 gol dari 36 penampilannya di Premier League. Tetapi di musim ini, berbanding terbalik. Di Premier League, ia baru saja mengumpulkan 3 gol dari 15 laga. Rio Ferdinand mengatakan, Arteta perlu membuatnya bisa bermain lagi. Saya suka permainannya. Auba adalah pemain yang luar biasa. Musim ini Arsenal perlu membuatnya tajam lagi sesegera mungkin. Melihat perkembangannya di AC Milan, Sandro Tonali masih butuh jam terbang. Gelandang berusia 20 tahun tersebut digadang-gadang menjadi the next Andrea Pirlo. Kendati demikian, ia masih belum bisa menunjukkan performa layaknya Pirlo. Di musim ini, Tonali yang dipinjam dari Brescia sudah memainkan 18 penampilan bersama Rossoneri di semua kompetisi. Bukan hal yang tidak mungkin, Tonali bisa mencapai bahkan melampaui legenda AC Milan tersebut, mengingat umurnya yang masih sangat panjang untuk berkembang. Roman Abramovich bisa aja gantiin Lampard dengan Shevchenko. Desas-desus pemecatan Lampard kian gencar, apalagi setelah kekalahan di Stamford Bridge kemarin. Posisi Lampard sebagai manajer terancam. The Blues menyiapkan satu nama, yaitu Andriy Shevchenko. Saat ini, Sheva sedang menjabat sebagai pelatih timnas Ukraina dan berhasil lolos ke Piala Eropa 2020. Abramovich juga masih berhubungan baik dengannya. Ia bisa saja sewaktu-waktu dipanggil apabila Lampard dipecat oleh Chelsea. PSG akan wujudkan Ramos dan Messi dalam satu tim. Gimana ya kira-kira? Klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, dikabarkan ingin membuat tim super di musim depan. Coba kita bayangkan bagaimana kuatnya PSG apabila di sektor pertahanan dijaga oleh Ramos dan di bagian penyerang akan dikomandoi oleh Messi. Itulah yang coba diwujudkan oleh Les Parisiens. Kabar bahwa Ramos belum memperpanjang kontrak bersama El Real dan Messi yang masih teka-teki masa depannya di Barcelona. Sepertinya akan memudahkan PSG untuk merekrut keduanya di musim panas nanti.